Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh? Kita berjumpa lagi di tema 5 pengalamanku. Subtema 2 pengalaman bersama teman. Pembelajaran 1, siapkan buku pena. Tema 5 halaman 26 sampai halaman 29. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, Ananda bisa menirukan gerakan tumbuhan dalam tarian. Yang kedua, mengenal ungkapan permintaan maaf. Dan yang ketiga, menyebutkan aturan bermain di rumah. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran kita pada halaman 26 sampai 27, yaitu menirukan gerakan tumbuhan dalam tarian. Tema sebelumnya, anak soleh sudah menirukan gerakan tarian, tapi menirukan gerakan hewan ya. Kali ini kita akan menirukan gerakan tumbuhan dalam tarian. Nah, gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerakan pada tumbuhan. Tumbuhan kan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Nah, tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Pada tayangan berikut ada Benny yang sedang mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, posisi pertama dia menirukan gerakan tumbuhan rendah, lalu tumbuhan tinggi, dan tumbuhan bertangkai lebar. Anak soleh boleh menirukan di rumah ya. Gambar selanjutnya, Benny menirukan tangkai yang berayun-ayun, lalu menirukan pohon yang menjulang ditiup angin, dan menirukan bunga yang menguncup. Nah, pada buku kalian juga ada contoh gerakannya ya. Kalian bisa membuat sendiri gerakan menirukan gerakan tumbuhan. Musiknya juga bisa dipilih sendiri, misalnya dengan ketukan tempo lambat, sedang, dan cepat. Nah, semangat ya dalam menirukan gerakan tumbuhan. Nah, pelajaran selanjutnya ada di halaman 27 sampai halaman 28. Di sini ada adik dan kakak yang sedang menggambar bersama. Tiba-tiba adik mematahkan krayon milik kakak. Lalu dia mengucapkan, "Astagfirullah, maaf, aku tidak sengaja mematahkan krayon kakak." Nah, adegan berikut ini adalah contoh ketika kita melakukan kesalahan. Maka kita harus mengucapkan maaf. Permintaan maaf dikatakan atau diucapkan ketika yang pertama kita melakukan kesalahan, yang kedua ketika kita menolak ajakan seseorang, itu juga mengucapkan maaf. Ketika meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus. Jadi meminta maaf tidak boleh dengan terpaksa. Kita mengucapkannya harus dengan jujur ya. Lalu setelah meminta maaf, sebaiknya tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, anak soleh bisa ya melakukan permintaan maaf jika melakukan salah. Dengan siapa saja. Dengan adik, walaupun lebih muda, kita juga harus minta maaf. Apalagi kepada orang yang lebih tua, seperti ayah ibu, kakek nenek, kakak, atau siapapun yang ada di rumah jika kita melakukan kesalahan.
Nah, Allah juga mengajarkan hal yang demikian, ya. Jadi, ada kalimat thayyibah yang kita ucapkan ketika terlanjur berbuat salah, yaitu Astagfirullahalazim. Kita memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi sebagai anak soleh, kita juga bisa mengucapkan permintaan maaf didahului dengan istighfar, karena kita juga memohon ampunan pada Allah. Nah, itu namanya kalimat thayyibah, perkataan-perkataan yang baik. Jadi anak soleh juga harus tahu kapan menggunakan kalimat thayyibah dengan tepat. Pada subtema sebelumnya Bunda juga mengajarkan ya, ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang diucapkan adalah Masya Allah. Begitu juga ketika memuji orang, kita mengucapkan terlebih dahulu Masya Allah. Nah, ketika berbuat salah pun begitu, ada kalimat thayyibah yang kita ucapkan, yaitu Astagfirullahalazim. Begitu ya anak soleh, jangan lupa dibiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Selanjutnya anak soleh berlatih hanya mengerjakan nomor 1 saja di halaman 28, yaitu menuliskan ungkapan permintaan maaf sesuai dengan kejadiannya. Contohnya, nomor 1 yang A. Tanganmu tidak sengaja mengenai kepala temanmu. Maka yang diucapkan apa tuh? Maaf ya, aku tidak sengaja mengenai kepalamu. Nah, itu contohnya. Silakan dikerjakan ya, Nak. Selanjutnya, kita akan mempelajari halaman 29, menyebutkan aturan bermain di rumah. Pada tayangan ini, ada Nina, Lani, dan Deli. Mereka ternyata sedang bermain. Mereka senang bermain dan belajar bersama. Hari ini, mereka bermain bersama di rumah Nina. Mereka bermain dengan gembira. Tapi ketika bermain, ada aturan yang harus dipatuhi. Misalnya, mainan digunakan bersama-sama, bergantian, tidak rebutan, apalagi marah-marah ketika tidak dipinjami. Kedua, mainan harus digunakan dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Ketika mainan itu milik sendiri, juga harus digunakan dengan hati-hati, apalagi ketika mainan itu milik teman kita. Pertama, harus izin ketika meminjam. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Nah, setelah bermain, jangan lupa rapikan mainannya di tempatnya semula. Kemudian, ketika bermain bersama teman, jangan lupa ya, ada batas waktu yang harus dipatuhi. Jadi bermain tidak lupa waktu. Seperti yang dilakukan oleh Lani dan Deli. Setelah bermain, mereka pamit. Karena tidak boleh bermain berlama-lama ya di rumah kawan kalian, apalagi ketika kita sudah izin kepada orang tua. Jadi harus diperhatikan lagi penggunaan waktu ketika bermain bersama teman. Anak soleh demikian juga ya ketika bermain di rumah. Nah, tentunya harus ingat aturan-aturan yang dipatuhi walaupun bermain di rumah. Jangan lupa rapikan mainannya dan juga selalu ingat waktu dalam bermain. Nah, pelajaran kita sampai di sini terlebih dahulu. After we study, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak soleh, Bunda juga menyampaikan permintaan maaf ya jika dalam penyampaian Bunda ada pengucapan yang masih salah. Mohon maaf ya. Nah, terima kasih anak soleh sudah belajar dengan hebat hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Ingat, kita tetap menjaga kesehatan. Selalu mohon lindungan Allah.
Semoga kita dijauhkan dari penyakit dan pandemi ini segera berlalu. Sampai sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.